peluang kejadian majemuk. Ya, kita mulai dengan peluang kejadian tidak saling lepas ya. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B terjadi secara bersama-sama. Jadi, rumusnya peluang A atau B ya. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Jadi kalau dalam himpunan ini dibacanya peluang A gabungan B. Kalau yang ini dibaca peluang A irisan B. Ya, dalam himpunan ya. Ingat kembali. Ya, ini ada keterangannya peluang A gabungan B, kita baca saja peluang A atau B. Kalau yang peluang A irisan ini bisa dibilang peluang kejadian A dan B. Oke, kita coba contohnya. Dua dadu dilempar bersamaan, maka peluang muncul mata dadu pertama 3 atau mata dadu berjumlah 7. Jadi ada dua kejadian ya. Misalkan A-nya kejadian muncul mata dadu pertamanya 3. Bisa 3,1, 3,2, artinya mata dadu pertama itu 3. Ya, kedua bebas kan itu. Nah, ini dia himpunan A-nya. NA-nya ada 6 ya. B adalah kejadian mata dadu berjumlah 7. Jadi kita cari pasangan mata dadu yang berjumlah 7. 1, 6, kan 7 jumlahnya. Kalau kita jumlahkan 25, 34, sampai 61 ya. Ini ada sebanyak 6 juga. Jadi di antara A dan B ini apakah ada kejadian yang terjadi bersamaan? Jadi, atau apakah ada irisan? Ya, NS-nya kan 36 ya, secara dua dadu tadi. Saya ulang, apakah antara A dan B ini ada irisan? Ternyata ada ya. Ya, 3,4. Di kejadian pertama ada, di kejadian kedua juga ada. Maka irisannya 3,4. Maka NA irisan B-nya 1. Berarti ini kejadian tidak saling lepas. Kita cari peluangnya masing-masing. Peluang A ya 6/36. Peluang B-nya 6/36 juga. Peluang A dan B atau peluang A irisan B 1/36 ya. Kita cari peluang A atau B-nya. Nah, gunakan rumus ini. 6/36 tambah 6/36 kurangi 1/36. Ini 12 kurang 1, 11/36. Jadi peluang muncul mata dadu pertama 3 atau mata dadu berjumlah 7 11/36. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika A dan B tidak terjadi bersama-sama atau A irisan B-nya himpunan kosong ya, tidak ada yang beririsan. Jadi rumusnya simpel, cuman PA atau B sama dengan PA tambah PB atau peluang A tambah peluang B gitu aja. Tidak ada irisan di sini. Contoh, sebuah kantong berisi bola diberi nomor 1 sampai 10. Jadi ada 10 bola ya. Diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambil bola bernomor kelipatan 4 atau bernomor prima adalah. Di A-nya saya anggap saja dia kelipatan 4. Kelipatan 4 kan 4 dan 8 ya. Dalam hal ini kan dari 1 sampai 10, berarti 4 sampai 8 saja. NA-nya ada 2. Sedangkan B kejadian bernomor prima. Dari 1 sampai 10 yang bilangan prima kan 2, 3, 5, 7. Ada 4. NS-nya kan 10 ya, karena 10 bola. Nah, jadi di sini tidak ada yang sama, tidak ada yang beririsan. Jadi kejadiannya saling lepas. Langsung saja, peluang A 2/10, peluang B 4/10. Jadi peluang A atau B tinggal ditambah saja. 2/10 tambah 4/10, 6/10. Ini bisa disederhanakan ya. 3/5. Seperti itu.
Ya, peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Jadi peluang A dan B, ya, peluang A kali peluang B. Jadi sini operasinya kali, ya. Oke, kita coba. Sebuah dadu dan sekeping uang logam. Kalau sebuah dadu kan ruang sampelnya 6. Kalau sebuah uang logam kan 2, ya, sisi atau gambar. Peluang muncul mata dadu 5 dan sisi angka pada uang logam adalah A. Misalkan saya katakan dia kejadian muncul mata dadu 5. Jadi mata dadu 5 kan karena dia dadu dan uang logam kan bisa saja angka 5 atau sisi gambar pada uang logam dan 5 pada dadu. Hanya ada 2 kemungkinan saja. Maka NA-nya 2. Misalkan B kejadian muncul sisi angka. Sisi angka kan bisa berapa saja dadunya, ya. Yang penting dia sisi angka pada uang logam. Bisa A1, A2. Jadi ada 6. Sedangkan NS-nya tadi kan satu dadu kan 6. Ruang sampelnya kalau uang logam kan 2. Berarti 6 kali 2, 12. Peluang A, NA per NS, berarti 2 per 12. Kita sederhanakan, 1/6. Peluang B, 6 per 12. Kita sederhanakan, 1/2. Maka peluang A dan B, ya, 1/6 kali 1/2, ya. 1/12. Seperti itu. Oke, peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan bersyarat jika kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Jadi peluang A dan B di sini, peluang A ini dibacanya peluang A bersyarat B, ya. Artinya A terjadi setelah B. Jadi peluang A dan B, peluang A bersyarat B kali peluang B. Bisa juga peluang A dan B itu peluang B bersyarat A kali peluang A. Di mana peluang A bersyarat B itu peluang kejadian A dengan syarat B terjadi terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau peluang B bersyarat A, jadi peluang B dengan syarat A terjadi lebih dulu. Ya, kita coba. Dalam kantong terdapat 4 buah butir kelereng merah, 3 kelereng kuning. Jadi kan ada 7, ya. Kita secara keseluruhan ada 7 kelereng. Dari kantong diambil 2 kelereng 1 per 1 tanpa pengembalian. Jadi misalkan saya ambil 1 kelereng, jadi tidak saya kembalikan lagi ke kantong. Itu tanpa pengembalian. Peluang terambil keduanya kelereng merah adalah, jadi setelah saya ambil kelereng, saya dapat merah. Habis itu saya ambil lagi kelereng, dapat merah. Berapa peluangnya? Itu yang ditanyakan. Jadi A adalah, misalkan saja A itu kejadian terambil kelereng merah pada pengambilan pertama. Otomatis NA-nya kan 4 karena kelerengnya yang merah kan 4. NS1 saya anggap saja ruang sampel pertama. Jadi sebelum diambil bolanya, kelerengnya kan masih ada 7. Secara keseluruhan 7, maka peluang A NA per NS1. Jadi 4/7. Misalkan B adalah kejadian terambil kelereng merah pada pengambilan kedua. Dan B bersyarat A, ya saya buatkan B bersyarat A itu, jadi kejadian terambilnya kelereng merah setelah kelereng merah diambil. Jadi pertama sudah dapat kelereng merah, kedua diambil kelereng merah lagi, seperti itu B bersyarat A tuh. Jadi kejadian terambil kelereng merah setelah kelereng merah diambil. NB-nya, jadi kan tadi sudah diambil, kita sudah dapat kelereng merah, otomatis jumlah kelereng merah kan
tinggal 3 dalam kantong tersebut. Nah, gitu. Sedangkan NS2-nya atau jumlah kelerengnya tinggal 6 karena kita sudah ambil 1 kelereng. Jadi mempengaruhi jumlah ruang sampel dalam kantong jadinya tanpa pengembalian itu. Maka peluang B bersyarat A ya, itu 3/6. Bisa disederhanakan ya, setengah. Maka peluang terambil keduanya kelereng merah, baik pengambilan pertama dan kedua, jadi peluang A dan B, peluang A kali peluang B bersyarat A. Jadi 4/7 kali 1/2. Jadi dicoret 4 dan 2 dapat 2, hasilnya 2/7. Saya tekankan lagi, kalau kejadian bersyarat itu biasanya terjadi perubahan pada ruang sampel yang kedua. Karena tanpa pengembalian kan otomatis dia berkurang. Tuh. Oke, ini ada soal terkait peluang majemuk, bisa kalian coba di rumah. Hati-hati saja apakah dia peluang saling lepas, apa tidak saling lepas, atau mungkin saling bebas, atau mungkin bersyarat. Ya, itu perlu dianalisis.